Oke, Edis, mana wajahmu? Jangan bersembunyi di balik topeng lo. Saya hancurkan lagi kau siang Belum ini. Ayo. kapok juga dia Nandar nih ternyata teman-teman. Belum kapok ya. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tidak ada orang Islam, Edis, yang bernubuat atas nama Yesus. Ini Kristen yang berkorelasi tentang nabi palsu, yaitu Saulus. Dan kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus kecuali Kristen. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Orang Kristen, Yesus nanti akan berterus terang. Wahai kalian pembuat kejahatan, inilah buah-buah dari ajaran sesat si nabi palsu Paulus. Kemudian saya akan tunjukkan ya, si Paulus ini adalah orang yang suka nyomot, kemudian orang yang menyesatkan orang pilihan. Teman-teman, kita lihat di sini ya. Paulus menyesatkan orang pilihan juga. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Makanya si Paulus punya tanda yang dahsyat, yaitu dia bisa menghidupkan orang mati. Inilah tanda nabi palsu si Paulus. Dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Barnabas tersesat. Ya, Petrus tertipu oleh Paulus. Kenapa? Yesus sudah mewanti-wanti, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan kita lihat di sini, ya, saya sudah catat ini. Oke. Nah, di dalam masih ada waktu, ya, di Paulus. Mana nih? Paulus dalam bilik. Di dalam Matius 24 nomor ke-26, Dis. Coba perhatikan ini. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di sini mengacu kepada Yesus, ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Si Pauluslah yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Karena ini adalah cerita dusta, Kisah Para Rasul 7 nomor 9 dengan Kisah Para Rasul 9 nomor 22 bertolak belakang. Kata si Paulus yang melihat dia melihat cahayanya tetapi tidak mendengar suaranya. Kenapa? Karena ini nabi palsu. Kemudian kata Yesus, dia yang ada di dalam bilik jangan kamu percaya. Ternyata si Paulus di bilik penjara menulis kitab-kitab yang sekarang dianggap sebagai firman Tuhan oleh orang-orang Kristen. Padahal buatan dia sendiri. Inilah ciri-ciri nabi palsu yang tidak akan terbantahkan oleh siapapun di muka bumi. Edis, jawab. Ya, silakan kasih waktunya Nandar. Ya. Saya pengen hari ini kita diskusi itu akademis Nandar ya, tidak hujat-menghujat. Aku pakai data loh. Maksud saya itu buatlah, suguhkanlah sesuatu yang akademis Nandar. Jangan kau suguhkan cerita-cerita murahan. Baik, saya tanggapi. Giliran saya sekarang, jangan ngomong. Giliran saya jangan panik ya. Saya tanggapi satu persatu. Kamu mengatakan bahwasanya ayah Paulus tidak diketahui. Tidak diketahui atau tidak ditulisnya nasab dari Paulus, itu bukan berarti Paulus itu anak seperti yang kamu tuduhkan. Ini kamu menuduh tanpa dasar. Ya kan? Kalau kamu buka Quran Nandar, tidak akan pernah ada di situ Muhammad itu anaknya siapa. Tidak pernah ada. Lalu apakah saya mengatakan bahwa Muhammad itu anak dari seperti yang kamu tuduhkan kepada Paulus? Saya tidak seperti itu, dan orang Kristen tidak seperti kamu. Ajaran Kristen itu mulia, tidak seperti ajaranmu yang tukang fitnah seperti ini. Seharusnya kalau kamu menuduhkan itu anak zina atau tidak, lihat nih, saya bacakan dari Sirah Nabawiyah sendiri. Jadi Muhammad itu teman-teman, dia punya bapak namanya Abdullah. Abdullah itu juga punya bapak namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib, Nandar, kamu dengar sini biar paham. Abdul Muthalib dengan Abdullah itu kan bapak dan anak. Mereka itu nikah di saat yang sama. Ya, jadi Abdullah dicarikan istri oleh Abdul Muthalib. Dapatlah Abdullah ini Aminah. Nah, ketika melamar Aminah ini, si Abdul Muthalib juga dapat istri namanya Hala. Nah, setelah pernikahan itu, konon kabarnya setelah pernikahan itu, tidak lama setelah pernikahan itu, meninggallah Abdullah katanya.
Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, umur anak dari Aminah, anak dari Abdullah, yaitu Aminah, dari istrinya Aminah, dengan anak dari Abdul Muthalib, dari istrinya yang bernama Hala, beda 2 tahun. Lebih tua anaknya Abdul Muthalib, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya ini harusnya menjadi pertanyaan, kalau begitu Muhammad itu anaknya siapa? Karena mustahil Muhammad anaknya Abdullah, sementara bapak mereka nikah di hari yang sama. Masa bapaknya nikah di hari yang sama, lalu suaminya Aminah meninggal, kok bisa-bisanya umurnya Muhammad lebih muda dari Hamzah? Ini yang harusnya kamu perhatikan. Itu aja kamu bingung, kamu nggak tahu itu apa, Nandar. Yang saya ceritain aja saya yakin kamu bingung, nggak tahu kamu apa. Menuduh itu pakai dalil, Nandar. Jangan asal-asal ngomong. Saya ulangi satu kali lagi, mungkin kamu nggak paham. Abdullah dan Abdul Muthalib menikah di hari yang sama. Abdullah menikahi Aminah, Abdul Muthalib menikahi Hala. Dari 2 pernikahan ini, Muhammad lahir dari Aminah dan Abdullah, Hamzah lahir dari Abdul Muthalib dan Hala. Tapi kok bisa umur Muhammad 2 tahun lebih muda daripada Hamzah? Padahal katanya setelah pernikahan itu Abdullah langsung meninggal. Tidak lama setelah itu. Anak siapa Muhammad, Nandar? Ya, anak siapa ini yang harus kamu pertanyakan. Muhammad itu anak siapa? Nah, kalau saya mau menuduhkan tuduhan seperti kamu, saya lebih pantas sebenarnya menuduh Muhammad itu, mempertanyakan Muhammad itu anak siapa. Masa Muhammad, suaminya sudah meninggal 2 tahun yang silam, kok bisa-bisa umur Muhammad lebih muda 2 tahun dari Hamzah? Itu yang harus kamu pertanyakan. Nah, kemudian tadi kamu mengatakan Paulus punya mukjizat. Paulus punya mukjizat justru itu membuktikan, Nandar, bahwa dia betul-betul diutus. Orang utusan Tuhan itu, Nandar, bukan seperti penjual cilok, Nandar. Ya, memang bisa ngaku-ngaku utusan Tuhan, harus ada tandanya. Tandanya itu adalah melakukan mukjizat. Paulus bisa membangkitkan orang mati. Muhammad, emang ada Muhammad membangkitkan orang mati, Nandar? Apa tanda dari Muhammad, Nandar? Jadi sebelum kita nggak jelas ke sana kemari, lebih bagus kita itu bicara kriteria. Kita kan sedang berbicara sosok Muhammad dan Paulus. Ya kan? Seharusnya kita bicara kriteria dulu. Kriteria. Apa itu ciri-ciri nabi palsu? 1, tidak punya mukjizat. 2, kalau ngomong salah. Ya kan? Di dalam Bible itu jelas. Ulangan 18 ayat 18. Jikalau dia mengatakan demi namaku sesuatu tapi tidak terjadi, maka itulah nabi palsu. Sudah dikasih tahu syaratnya. Nah, saya nanti akan tunjukkan itu kriteria-kriterianya. Bagaimana Muhammad tidak pernah berbicara atas nama Tuhannya bangsa Israel. Bagaimana Muhammad juga mengatakan sesuatu yang ternyata salah. Saya buktikan. Ya, itu dulu, Nandar. Nah, lagi poin penting. Ini poin penting ya kepada semua teman-teman ya. Seandainya memang Paulus itu adalah seperti yang kalian tuduhkan, harusnya Allah dan Muhammad yang sudah ngomong duluan. Masa jadi kamu, Nandar, yang ngomong? Harusnya Allahmu yang ngomong. Inilah biang keladi yang merusak aja. Harusnya Muhammad ngomong, Allah ngomong. Masa mereka aja nggak ngomong, kok kamu jadi ngomong, Nandar? Sungguh nekat yang sangat luar biasa kamu. Silakan. Edis, terima kasih. Aduh, Edis nih. Teman-teman, ini aku baru tap-tap layar baru 214K ya. Biar nggak rungkat. Pokoknya Edis kalau rungkat masih ada akunku yang lain ya. Diterima, Dis. Ya. Edis ini memang beraninya sama orang awam. Ketika bertemu dengan ahli Injil, Santo Agung Yonatan, dia nggak berkutik. Anda mengatakan kita harus mencari karakteristiknya, ciri-cirinya. Justru ciri-ciri nabi palsu terikat erat dengan si Paulus, di mana datanya. Anda mengatakan di dalam Ulangan 18 nomor 21 sampai 22, ciri-ciri nabi palsu itu perkataannya tidak sesuai, tidak akan tergenapi. Ini perkataan Paulus yang tidak tersesuai. Coba teman-teman lihat ini ya. Si Paulus pernah menubuatkan bahwa orang yang hidup di masa Yesus akan hidup sampai Yesus datang kembali. Ternyata nubuatannya meleset, saya bacakan ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, masalahnya di ayat 17, teman-teman. Perhatikan ini.
Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Nah ini ternyata si Paulus ini adalah nabi palsu yang perkataannya tidak tergenapi, meleset. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Sejak kapan orang yang hidup tinggal bersama Yesus, orang yang hidup sampai Paulus, orang yang hidup di zaman Paulus, ada yang masih hidup sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ini penyesat ini. Oke, saya tunjukkan saudara ya. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa si Paulus ini memang nabi palsu. Paulus orang Farisi. Paulus, nah orang Farisi. Saya tunjukkan kepada Anda, Edis nih. Orang Farisi. Nah ini ya. Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus. Nih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Sejak kapan orang Yahudi menyebarkan agama? Ini Yesus berbicara, bernubuat tentang siapa? Di mana orang Farisi yang menyebarkan agama, menyeberangi daratan, mengarungi lautan. Ternyata ini berbicara tentang Paulus. Perhatikan, breakdown, garis bawahi yang saya akan tunjukkan nih. Ya, underline, mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Kita lihat nih, teman-teman. Ternyata si Pauluslah yang dimaksud oleh Yesus. Kita lihat nih, teman-teman ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Oke, saya tunjukkan ya, Paulus ramalan meleset. Oke, nih Kisah Para Rasul 18 nomor 18 si Paulus menjelajahi daratan. Kita lihat nih. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Ternyata si Paulus ini berlayar mengarungi lautan. Nabi Muhammad tidak pernah berlayar. Nabi Muhammad tidak pernah menyeberangi lautan. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernajar Priscilla dan Aquila menyertai dia. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Nah, menjelajahi daratan, ada juga menyeberangi lautan ya. Mana? Nah, ini kisah Paulus mengarungi lautan. Coba perhatikan ini. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus. Ternyata si Paulus, teman-teman, coba lihat perikopnya. Nih, Paulus berlayar ke Roma. Ternyata benar nubuat Yesus, nabi palsu itu adalah nabi yang yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Siapa lagi kalau bukan si Paulus, nabi palsu? Bahkan Paulus itu suka nyomot nih teman-teman. Ibrani 1:18 dia nyomot ya. Kemudian Paulus menyesatkan orang pilihan juga. Ini Edis, kamu nggak percaya kata Yesus? Saya tanya, kamu sudah nggak percaya dengan ucapan Yesus? Coba perhatikan ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ternyata nabi palsu juga bermukjizat. Nabi palsu juga memberikan tanda. Ya, saya menyampaikan data yang tertulis baik bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Lah kamu cuma ngomong tanpa ada data. Tunjukkan dong datanya. Kamu kan bisa open cam, jeder. Aduh, Edis nih kalah debat. Sudah? Sudah. Nyalakan lagi waktunya. Ya, belum Sama muncul. sekali tadi nggak kamu sentuh tadi mengenai Muhammad itu anak siapa. Nggak ya, kamu sentuh. Penakut kamu penakut. Nggak ada data. Kamu penakut. Kamu ngapain data-data 5 menit? 5 menit kamu harus udah tahu. Ngapain kamu udah data-data? Sudah sekarang saya. Ya, kalau kamu nggak tahu wajar karena memang kamu Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Tanya sama Pak Ustadzmu. Benarkah bapaknya Muhammad yaitu Abdullah dengan kakeknya Muhammad yaitu Abdul Muthalib mereka menikah di hari yang sama? Tanya, kamu nggak tahu apa-apa ya karena memang kamu Islam awam. Jadi mereka itu menikah di hari yang sama. Abdullah menikahi Aminah, Abdul Muthalib menikahi Hala. Masalah seriusnya apa? Tahu nggak kamu? Masalah seriusnya
Abdullah itu meninggal tidak lama setelah pernikahan itu. Masalahnya, tahu nggak? Masa anaknya Aminah dengan anaknya Hala beda 2 tahun. Siapa anaknya Aminah? Muhammad. Siapa anaknya Hala? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib 2 atau 4 tahun lebih tua dari Muhammad. Terus Muhammad anak siapa, Nandar? Kalau dia lebih tua dari Hamzah masuk akal. Mungkin si Hala belum hamil-hamil. Tapi Aminah hamil duluan. Nah ini katanya Abdullah meninggal duluan. Dia meninggal. Kok bisa Hamzah lebih tua? Makanya kalian karang-karang Muhammad di dalam kandungan 4 tahun. Itu kamu jawab, nggak kamu sentuh sama sekali. Pengecut, kamu pengecut Nandar. Nggak kamu sentuh itu sama sekali. Terus masalah pengikutnya yang buas. Ciri-ciri nabi palsu itu katanya pengikutnya yang buas. Nandar, pernahkah Paulus pergi merampok, menjarah wanita-wanita, gonimah rampasan perang? Tidak pernah. Nihil. Apa yang dilakukan Muhammad dan pengikutnya, Nandar? Tahu nggak kamu apa yang dilakukan Muhammad dan pengikutnya? Berapa kali dia perang? Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, harta rampasan perang itu berapa? 1/5 untuk Muhammad, Nandar. Kamu kok nggak tahu itu? Pernah nggak Paulus ngajarin seperti itu? Harta serampasan perang. Perempuan-perempuan yang kau dapatkan dari jarahan perang. Istri untuk itu. Nggak ada. Paulus tidak pernah ngajarin, ayo ngerampok di sana, jarah perempuan-perempuannya, jadikan mereka istri. Nggak ada. Terus kamu bilang, bertolak belakang, Nandar. Paulus, ya benar, dulu dia seorang penganiaya. Tapi semenjak dia dipilih oleh Yesus, dia menjadi lemah lembut. Dia tidak jadi seperti itu lagi. Dia menjadi pengikut Yesus. Ya, ini poin paling pentingnya ini loh, Nandar. Ini poin pentingnya. Jikalau memang Paulus penyebab atau nabi palsu, pasti Quranmu itu menyebutkan, Nandar pasti menyebutkan. Muhammad pun pasti menyebutkan. Ini loh yang merubah-rubah itu, tapi mereka nggak menyebutkan. Kamu mau bilang mereka lupa gitu? Mereka lupa ingatan. Kamu mau bilang begitu? Masa yang penting dan vital lupa dibilang sama Tuhanmu dan Muhammad? Aneh kamu, Nandar. Nekat kamu, Nandar. Ya, kemudian masalah nubuatan yang keliru. Kamu kutip tadi itu, ngasal aja kamu itu ya. Baca lagi yang benar. Yang justru nubuatannya salah, perkataannya salah, itu Muhammad. Saya bisa tunjukkan. Di waktu Muhammad berjalan di Madinah, ada para petani kurma di situ yang sedang menyerbuk pohon kurma. Lalu Muhammad bilang, apa yang mereka perbuat itu, ya mereka sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Kalau mereka tidak melakukan itu, pohon kurma mereka akan baik-baik saja. Tapi ternyata hasilnya adalah pohon kurma mereka rusak. Lalu Muhammad ngomong, apa yang terjadi dengan pohon kurma kalian? Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kau kan berkata begini dan begitu. Bukankah engkau berkata dan begini dan begitu? Tahu nggak kamu apa jawaban Muhammad? Muhammad ngomong, engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Loh kok ngeles? Kok ngeles? Kemarin bilang apa, Nandar? Kemarin dia bilang bahwasanya kalau tidak diserbuk, tidak dikawinkan putik sari dan benang sari, katanya pohon kurma akan baik-baik saja. Giliran diturutin, giliran diikutin, besoknya dia ngomong kamu lebih mengerti urusan duniamu. Aduh, Nandar, meleset buatan. Ya, kemudian nyomot perkataan nih. Saya catat semua. Kamu catat dong pertanyaan saya biar kamu jawab nanti. Masalah perkataan. Ada perkataan di situ Paulus mengutip ya. Apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terbersih di dalam pikiran, hal itu akan disediakan. Itu ada perkataan Paulus begitu. Kamu bilang Paulus nyomot-nyomot, ternyata Tuhanmu nyomot itu ada di hadits qudsi, Nandar. Itu dari Paulus, Nandar. Aduh, malu kamu. Semua saya balikin ke kamu, Nandar. Kena mukamu tampol. Masih kau mau datang besok, Nandar? Masih kau mau datang besok? Masih kau mau datang besok? Oke, sudah. Botol ya, baik. Ayo, Edis, jangan takut kau. Ini gua ajarin caranya berdebat. Oke, teman-teman ya. Kalau yang masalah pernikahan itu dia tanpa data, nggak saya akan tanggapi. Tapi kalau yang kedua itu tentang pohon kurma, itu memang saya pernah baca dan pernah dengar ya hadisnya.
saya akan tanggapi. Itu Rasulullah itu wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata kecuali atas wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika berbicara tentang agama, makanya ada hadisnya, ya, wahairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Di situ bukan berbicara tentang agama, di situ berbicara tentang keduniaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau urusan dunia kalian yang lebih tahu, ya kan? Nah, itu sudah terjawab. Nah, Edis ternyata menampol muka si Paulus, rasul palsu dari Tarsus. Ternyata yang merampok itu si Paulus. Kita lihat nih ya, datanya si Paulus adalah perampok. Edis, kamu perhatikan. Ini perkataan si Paulus ya, 2 Korintus 11, nomor ke-8. Yang merampok ternyata Paulus, jeder kamu. Tadi kamu katakan, di mana ayatnya si Paulus merampok? Baca 2 Korintus 11, nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ternyata kerjaan Paulus itu merampok. Makanya GPIB dengan gereja GBAK di Jakarta Timur berantem tawuran karena urusan perpuluhan. Yang ngajarin perpuluhan si Paulus. Makanya pendeta banyak yang menjadi penyamun merampok dengan perpuluhan. Ini yang ngajarin merampok siapa? Paulus, jeder. Oke, kamu berbicara tentang tadi berapa ya? Tentang ini ya, yang mendengar suaranya itu di mana ya? Saya lupa nih. 1 Korintus 2 nomor 9 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ya kan ayat yang kamu maksud ya kan? Ini ayat yang kamu maksud. Ternyata si Paulus itu menjiplak. Kita lihat nih, bener nggak si Paulus? Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Nah, ternyata si Paulus sendiri berkata demikian itu menjiplak Injil yang asli. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 64 nomor 6 dan Yeremia 3:16. Setelah saya cek 1 Korintus 2 nomor 9 digabungkan dengan ini nggak nyambung. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalip Wahyu Elia. Ini ternyata si Paulus yang menjiplak, Dudul. Bukan Nabi Muhammad. Si Paulus menjiplak Injil yang asli, yaitu Apokalips Wahyu Elia. Jeder kon. Kena tampol kon ya. Yang menjiplak itu di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 adalah si Paulus. Dia menjiplak Injil yang asli, tapi dikatakan oleh Kristen itu Injil apokrif. Ternyata Injil apokrif Injil apokrif dicomot sama si Paulus. Jadi yang nyomot itu siapa? Ya si Paulus, Dudul. Nah, Allah hanya menyatakan apa yang benar. Di dalam Injil yang asli memang tercatat demikian. Jeder kamu. Sekarang pertanyaan saya, kamu nggak pernah kemudian menjawab. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Nih saya tanya sama kamu sekarang, ya. Dari tadi ngalor ngidul tanpa data. Tunjukkan data dong. Kamu kalau sama muslim awam, yes, sama saya babak blur nih. Gua tanya sama kamu sekarang ya. Awas kamu nggak bisa jawab. Matius 7 nomor 15. Gua tanya sama kamu ya. Ini Yesus sendiri yang bilang loh. Ini Yesus sendiri yang bilang loh ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Di dalam bahasa Ibraninya ya, hijaharu min nefi hasheker habaim alaihem bilbus kebasim yubetok tokam zebim torfimhem. Saya artikan, akan datang kepada kalian nabi ini, haseker palsu, habaim alaihem, yang akan datang mendatangi kalian murid-murid Yesus. Bilbus kebasim, dia menyamar seperti domba. Yubtok tokam, sesungguhnya mereka ini adalah serigala buas. Ya, torfimhem. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa nabi palsu yang pernah mendatangi murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba? Saya tanya nih. Jangan Anda lari lagi nih. Saya tanya sama Anda, jangan lari ya. Ini tertulis nih. Siapa nabi palsu yang pernah mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar seperti domba, yang tertulis di dalam bahasa Ibraninya juga sama maknanya? Jawab. Jangan garuk-garuk. Sudah saya katakan tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Jangan lari-lari ya. Ini data ini. Jeder kamu. Kalah. Kalah debat. Aduh, kalah debat Edis.
Jangan terpana, Dis. Memang saya ahli Bible. Ya, nyalakan dulu waktunya. Silakan, Jangan ngoceh ya. terus kau Nandar. Oke, Nggak jawab kau sentuh pertanyaan. Nggak kau sentuh pertanyaan. Ya, jawab pertanyaan saya. Semua pertanyaanmu sudah saya jawab. Oke, jawab ya. Baik, karena Nandar tidak tahu tentang di dalam buku sirah itu Aminah dan Abdullah dan Abdul Muthalib itu menikah di hari yang sama, jadi itu kita skip aja ya, karena dia memang nggak punya ilmu, miskin ilmu si Nandar ini. Lalu dia tadi ngeles dengan mengatakan bahwa yang dikatakan Muhammad dalam hal urusan duniawi berarti orang-orang lebih ngerti. Loh Nandar, bagaimana berani kamu mengatakan itu kalau dalam hal bukan urusan agama? Kamu tahu nggak peristiwa dinikahkannya Zaid dengan Zainab? Itu urusan agama atau urusan duniawi? Di dalam Al-Ahzab ayat ke-36, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada bantahan bagi seorang mukmin maupun mukminah kecuali menuruti ketetapan itu. Jadi kamu jangan bilang bahwasanya itu hanya urusan-urusan duniawi, itu kamu tambah-tambahi saja. Ya. Di mana dalam urusan agama? Nih, kamu tadi mengutip ayat, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, kecuali berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Kalau memang Nandar, semua yang diucapkan Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu. Loh, lalu bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad apa yang dia ucapkan? Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-1, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?" Bukankah yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu? Bukankah tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran? Ya kan? Bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya, tapi dikatakan bahwa tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran? Ini ngelawak, Nandar. Pusing, Nandar, pusing. Murtad jadinya. Coba, kamu yakin nggak tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Atau kadang-kadang dia nipu, kadang-kadang dia bohong? Kalau kamu percaya bahwa kadang-kadang Muhammad bohong, kalau kamu percaya kadang-kadang Muhammad mengatakan sesuatu yang salah, berarti apa yang diucapkan Muhammad ketika dia bersumpah tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Berarti Muhammad kamu bilang pendusta, Nandar. Karena Muhammad sendiri pernah ada orang protes kepada dia, ya. Dibilang begini, "Wahai Rasulullah, aku menulis semua yang engkau katakan, tapi orang-orang Quraisy mencegahku melakukan itu. Karena kamu katanya hanya manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah." Lalu Muhammad mengatakan, "Tulislah, tidak keluar darinya," sambil menunjuk mulut, "kecuali kebenaran." Dia katakan itu, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran." Ternyata kamu bilang dia salah kalau ngomongin halal duniawi. Berani sekali kamu mengatakan begitu. Kamu sendiri menambah-nambahi. Dalam hal duniawi Muhammad kalau ngomong salah, dia nggak usah ditaati. Kamu kan ngomong gitu. Terus kalau gitu ngapain dia kemarin ada komentar? Jikalau pohon kurma itu kamu biarkan begitu saja, maka dia akan baik-baik saja. Terus kemarin ngapain ngomong-ngomong gitu, Muhammad? Kalau kamu memang nggak tahu. Ya, jadi udahlah. Ceritamu itu makin dibaca, makin pusing, Nandar, makin pusing. Makanya ini saya tulis nih. Muslim, kenapa kalian sok kenal Muhammad padahal yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu orang Yahudi dan Nasrani? Surat Al-Baqarah 146. Ini akibat kalian sok kenal Muhammad. Padahal Quran sudah bilang yang kenal Muhammad seperti anak sendiri orang Yahudi dan Nasrani. Kamu kok kenal-kenalan semua dari mana? Malah kamu kenal Muhammad dari Ibnu Katsir, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab karang-karangan. Aduh, Nandar, bertentangan semua ceritamu itu. Ya. Terus kamu bilang tadi Paulus mengutip Injil yang lain. Berarti kamu mengakui bahwa ada Injil-Injil lain selain Injil yang diturunkan Allah. Terus Injil yang diturunkan Allah mana? Kamu bilang, "Oh, kalau Injil yang diturunkan Allah itu nggak laku gitu. Yang laku malah Injil-Injil lain gitu." Aduh, Nandar. Ya, habis ini nanti saya bahas kitabmu. Kamu nggak nyinggung sama sekali. Habis ini nanti saya bahas kitabmu. Saya buktikan bahwa nabimu itu nabi palsu berdasarkan dari kitabmu sendiri.
Ya, nanti siap-siap kamu, saya tunjukkan ayatnya. Saya nggak mau pakai hadis-hadis, kamu nggak tahu, apalagi buku sirah, kamu lebih nggak tahu lagi. Saya nanti pakai Quran, saya tunjukkan pakai Quranmu. Ya, bahwasanya tidak mungkinlah kamu mempercayai Muhammad itu sebagai nabi. Nanti siap-siap kamu Nandar. Jangan nangis kau Nandar. Ya, habis ini 5 menit nanti nih, habis ini ku bahas itu. Silakan. Baik. Kasih waktu sama kamu. Siap ya. Inilah ya. Baik. Waktu. Oke. Terima kasih ya, Edis. Lagi-lagi gak bisa jawab pertanyaan saya. Oke, Des, mulai lagi. Gua babak belurin lo. Lo nggak lain dibahas, lain ditanya, lain dibahas lo. Inilah ya. Teman-teman, kalau suara dia hilang, teman-teman. Di dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul. Kalau hadis ada asbabul wurud. Nabi Muhammad, ada seseorang yang dikatakan Edis, itu tulislah apa yang aku katakan ketika aku marah, ketika itu terkait tentang berbicara tentang agama. Ya. Jadi harus dibedakan, ada asbabul wurudnya kalau hadis. Nah ini yang kamu tidak ketahui. Kalau kamu berbicara dengan muslim awam, wah, mungkin kamu bisa membodohi. Kalau dengan saya, sorry loh ya. Nah, saya tidak membahas atas apa yang kamu tanggapi, atas apa yang kamu nyatakan. Ini pertanyaan saya, Edis. Masa kamu tidak bisa membuktikan bahwa si Paulus nabi asli? Matius 7, ini yang saya tanyakan tidak sama sekali di tanggapi, karena memang benar si Paulus adalah nabi palsu, penyesat ulung, penipu. Nah, saya tunjukkan ya. Di dalam Matius 7 nomor 15, ini ada nabi yang mendatangi murid-murid Yesus nih, Habaim alaihem. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Sekarang saya tanya, nggak dijawab. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, tetapi menyamar jadi Kristen. Ini siapa? Tolong identifikasi. Karena kamu tidak jujur di dalam menjawab, saya akan tunjukkan siapa nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor ke-15. Itu si Paulus, karena si Paulus adalah nabi. Nih, si Paulus sebelum dia bertobat ala Kristen, dia adalah nabi loh teman-teman. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Langsung saja ya, dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Ketika si Paulus belum bertobat, dia adalah nabi, nabi palsu. Makanya ucapannya banyak yang meleset. Bahkan orang-orang pilihan juga disesatkan oleh Paulus. Bahkan Paulus adalah penyesat. Nah, ini saya tunjukkan ya, si Paulus ini penipu ya. 2 Korintus 12 nomor 16. Coba kamu perhatikan ini, Edis. Inilah Paulus adalah penipu ditutupi oleh LAI. Ini ya, teman-teman, kita lihat 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Orang yang cerdas, tolong nih ya, 375 di tempat saya, di tempat Edis, cari nih, kamu katakan dalam bahasa Yunaninya apa? Ini nggak pernah ada nih. Ini tambahan dari LAI. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya nggak ada. Jadi ayat ini tidak ada di sini nih, kamu katakan ini. Kalau tidak ada, palsu ban. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Ini nabi palsu menjerat dengan tipu daya. Di dalam bahasa Yunaninya nggak ada kamu katakan. Saya baca ya. Esto de ego o kate baresa hiumas aliufar konvanorgos dolo hiumas elabon. Bahasa Yunani bisa baca, bahasa Ibrani bisa baca, bahasa Arab bisa baca. Nah, kita tunjukkan di dalam Roma 3 nomor 7, si Paulus ini pendusta. Roma 3 nomor ke-7. Ya. Masa pendusta jadi nabi? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Makanya banyak Kristen yang ngaku mantan Islam. Si Edis aja dulu waktu zaman 2013 teleponan sama saya ngakunya mantan Islam. Padahal dia adalah Kristen dari Orok. Kenapa? Karena terinspirasi dari si Paulus. Berdusta itu tidak berdosa dalam ajaran si Paulus. Inilah pendusta, inilah Lucifer.
Saya tanya, oke, kembali ke pertanyaan saya ya. Jangan sampai kamu nggak bisa membuktikan si Paulus adalah Rasul asli, tapi si Paulus adalah Rasul palsu. Matius 7 nomor 15 ya. Ini tolong dipahami nih. Matius 7 nomor 15 kamu jawab ya pertanyaan saya. Semua pertanyaanmu saya jawab. Nih, saya tanya lagi sekarang ya. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar jadi Kristen? Siapa? Tolong disebutkan ayatnya. Tolong, kalau bukan Paulus disebutkan di mana? Karena Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ternyata ini adalah si Paulus. Tolong jangan Anda melebar kemana-mana. Kalau tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Memang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Cari Kristen yang hebat. Babak belur semua lawan saya. Ya. Nih, begini caranya berdebat, ada data. Bukan hanya ngomong tanpa data. Baik, silakan kasih waktu Nandar. Oke, jangan takut lo jawab pertanyaan saya ya. Ya, mana? Ayo. Mana waktunya? Ya, silakan. Mana waktunya? Nggak ada. Udah, jangan takut lo, jawab. Oke, baik. Terima kasih Nandar ya. Karena tadi seperti janji saya Nandar ya, saya akan buktikan ya. Semua yang kamu baca itu semuanya hanyalah cocokmologi. Jadi nggak ada yang perlu saya tanggapi ya. Kalau kamu mau mengatakan itu, tunjukkan. Jangan tebak-tebakan seperti itu. Nah, sekarang saya nggak mau tebak-tebakan. Saya tunjukkan ayat dari kamu. Jadi teman-teman muslimku semua, karena Nandar nggak tahu apa-apa, jadi saya anggap aja dia nggak ada, saya ngomong sama kalian yang penontonnya Nandar ya, penonton Nandar. Perhatikan, Sahih Muslim 4862. Jadi disampaikan Ibnu Abbas ketika Nabi selesai membaca surat An-Najm, Nabi bersujud dan orang-orang muslim, musyrikin dan jin dan umat manusia ikut bersujud bersama. Disinilah momen bagaimana Muhammad dan orang musyrik sujud bersama-sama Nandar. Kapok kamu Nandar, kapok kamu. Ini sudah saja dibukti. Di saat Muhammad jadi nabi, dia pernah sujud bersama orang-orang musyrik. Karena apa? Karena setan memasukkan wahyu dan Muhammad itu mengira wahyu Allah padahal dari setan. Itu ada di tempatmu, makanya Salman Rushdie nulis ayat-ayat syaiton. Karena memang kalian tukang kejang, ya akhirnya kalian demo bersilit-silit, ya demo kalian bersilit halal, hanya padahal itu ada. Lalu turunlah ayat untuk meralat atau untuk membela Muhammad seperti biasa Nandar, ya. Turun ayat, kamu mana tahu ini Nandar? Nih, turun ayat untuk membela Muhammad atas kejadian itu. Perhatikan, Quran surat ke-22, ayat ke-52. Saya bacakan Nandar, biar kamu tahu. Ini ayat untuk membela kesalahan Muhammad itu. Nih, tidak pernah kami mengutus seorang rasul ataupun nabi sebelum dirimu, melainkan ketika ia membacakan wahyu, setan melemparkan suatu kebohongan ke dalamnya, namun Allah membatalkan apa yang telah setan lemparkan tersebut. Lalu Allah mengukuhkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Udah telat Anda, udah telat. Udah sempat setan memasukkan ke dalam hati Muhammad sehingga Muhammad bersujud bersama orang-orang musyrik tentang Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Ya. Nandar, kamu tahu ini? Kamu sibuk cocokmologi terus, makanya Nandar sampai lupa kamu ayat-ayat itu. Nandar, itulah satu bukti Nandar kepalsuan nabimu. Ya. Katanya ngomong, jikalau kamu panggilkan jin, ya manusia berkumpul bahkan jin, buatlah ayat semisal Al-Quran itu. Ternyata bisa setan bikin. Ternyata setan bisa bikin dan Muhammad mengira itu wahyu Nandar. Makanya dia sujud bersama orang-orang musyrik. Catat. Ulama yang nonton ini, catat. Sahih Bukhari, ya saya bacakan. Sahih Bukhari 4862. Saya ulangi lagi. Sahih Bukhari 4862. Bagaimana Muhammad sujud bersama orang-orang musyrik. Ya. Nih. Jadi kalau kalian baca di dalam tafsir At-Tabari dan jalan lain, pada tafsir-tafsir itu ya dan berbagai sumber muslim lainnya, hal ini terjadi pada saat Muhammad menyampaikan ayat 19
Terima kasih teman-teman. Dan 20 dalam surat An-Najm yang berikut. Pernahkah kalian memikirkan Alat dan Al-Uzza, Al-Manat, ketiga atau yang satunya? Jadi setan membisikkan kepada Muhammad kalimat yang justru memuja ketiga dewi kaum musyrikin tersebut, sehingga Muhammad menganggap bahwa kalimat setan itu adalah sebagian dari ayat Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh Muhammad kepada khalayak ramai. Isinya adalah mereka adalah burung-burung bangau yang terbang tinggi, syafaat dari mereka sungguh sangat diharapkan. Ternyata pada malam harinya Jibril datang dan mengabari Muhammad bahwa setan telah menyelipkan kata-katanya darinya menjadi wahyu yang telah ia sampaikan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, Muhammad dikabarkan merasa sedih atas kejadian itu. Namun beberapa saat kemudian kesedihannya menghilang. Tuhan meyakinkannya dengan membatalkan ayat-ayat itu. Turunlah tadi ayat yang saya bacakan tadi. Tidak pernah kami mengutus seorang rasul pun ataupun nabi sebelum-sebelum, melainkan setan telah memasukkan ke dalam hatinya sehingga dia mengira itu. Lalu dibatalkan. Nandar, tunjukkan nabi siapa yang pernah seperti itu selain Muhammad. Nandar, udahlah Nandar, itu akal-akalan aja Nandar, udahlah. Ya, udahlah, saya tahu di dalam hatimu itu kamu udah gak percaya lagi Quran. Cuman berhubung kamu masih banyak sultan-sultan yang memberi kamu duit, nanti kamu bilang, aduh istriku nanti kalau kita masuk Kristen ikut Tuhan Yesus, nanti kita makan apa? Udah, gampang Nandar, ya ikut saya, gampang, apa-apa. Saya nanti kita kerja bareng, ya cari uang bareng Nandar. Gak usah khawatir masalah makanan. Ikut Tuhan Yesus pasti selamat Nandar, ya. Udah hatimu jangan kau tipu lagi. Jangan kau tipu hatimu. Nangis kau hari ini, nangis. Waktunya sudah habis. Saya ini giliran saya. Nangis kau Nandar hari ini, nangis. Waktu sudah habis, giliran saya. Jawab itu nanti, pasti nggak berani kau jawab itu. Ngeles kau nanti, cocok mologi kau nanti. Ya, si Edis ternyata tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba? Kemudian dia membahas Al-Quran dengan hadis-hadis PDF, dengan hadis-hadis palsu, tidak menunjukkan data. Teman-teman ingat loh ya, kalau saya cuma baca, saya bisa baca dong. Nih, saya bacakan ya, Yesus berdosa misalnya. Kalau Yesus tidak suci, saya bisa. Yesus itu berdosa. Nih, Lukas misalnya nih. Edis, begini caranya berdebat nih. Terima kasih. Lukas 15 nomor 18, Yesus itu pendosa, bukan orang suci ya. Cuma aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan aku berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Yesus itu pendosa, kenapa disembah? Oke ya. Sekarang pertanyaan saya enggak kamu jawab nih, Edis, perhatikan ini ya. Perhatikan ini, ternyata Bapak Sorgawi itu adalah si Paulus. Coba perhatikan ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil. Ternyata si Paulus mengaku sebagai Yahweh. Ternyata si Paulus mengaku sebagai Yahweh, Tuhan Bapa, Allah Bapa di sorga. Kenapa? Karena si Paulus mengaku sebagai Bapa yang di sorga. Kita lihat ucapan Yesus ya teman-teman ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu yaitu di sorga. Nah, si Paulus menentang ucapan si Yesus, yang menentang ucapan Nabi Isa, mohon maaf, menentang ucapan Yesus. Si Paulus mengaku sebagai Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Padahal Yesus jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Makanya si Paulus adalah nabi palsu karena perkataannya merombak, menentang Matius 23 nomor 9, jeder. Kamu membawa ayat-ayat palsu. Saya membawa ayat-ayat yang dipercaya oleh orang Kristen. Nih, saya tunjukkan bahwa Yesus itu digendong oleh iblis ya. Matius 4 nomor 1. Saya tunjukkan kepada Anda. Yesus itu bukan dihinggapi iblis, bukan. Digendong oleh iblis. Nih, coba perhatikan ya. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini roh di sini roh siapa, saya tanya kepada Anda. Kenapa Roh Kudus bekerja sama dengan iblis? Yang ditipu oleh iblis ternyata bukan hanya Yesus, tetapi Roh Kudus juga nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kok bisa ini? Roh Kudus bersinergi, berkolaborasi dengan iblis. Kita baca juga di dalam Lukas kalau nggak percaya. Lukas 4 nomor 1, jangan tertunduk kau. Ya. Nih,
Anda baca Lukas 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah ia 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Lalu berkatalah iblis, ternyata Yesus dibawa oleh iblis. Loh, ini data. Matius 4 nomor 1 saya sudah tunjukkan. Nih, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus padang untuk dicobai iblis. Di ayat kelima coba baca. Di ayat kelimanya. Kemudian iblis nih. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Mana ada Tuhan membawa iblis? Mana ada iblis membawa Tuhan, menggendong iblis, menggendong Yesus. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Ini saya tanya kepada Anda, bagaimana iblis membawa Yesus? Iblis ini ternyata menggendong Yesus. Kenapa Yesus digendong? Karena Yesus kelaparan, Edis. Makanya dia mengutuk pohon ara. Ketika dia mengutuk pohon ara, dia kelaparan 40 hari sudah berpuasa. Karena nggak mampu berjalan, digendong oleh iblis. Masa Tuhan digendong oleh iblis? Matius 4 nomor ke-5. Sudah saya katakan, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya, takabur lil mutakabir sodako. Sekarang pertanyaan saya tolong jawab. Anda lari kemana-mana. Matius 7:15, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Ica, terima kasih. Berkah selalu buat Ica. Kita hajar Edis nih. Matius 7:15, siapa nabi palsu yang mendatangi para murid Yesus? Jawab. Ternyata Bapak Yahweh adalah si Paulus, pendusta. Ayo kon, kalah kon. Ya, debat dengan saya dilawan. Oke, Nandar, gimana saya membalikan kamera? Kamu kan katanya minta bukti, iya kan? Tidak bisa menjawab, Edis. Jawab sebentar, saya balikan kamera dulu. Kamu katanya minta bukti. Kamu bilang katanya hadis nggak ada. Sebentar. Silahkan. Dia minta buktinya, teman-teman. Ya. Ayo, timernya dimulai. Sambil timer dibuka lah, timernya dimulai. Kamu ketakutan, nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ya, bentar, orang belum juga mulai. Oh, sebentar. Waktu. Ya, silakan. Nah, gitu. Silakan. Jadi Nandar minta data ya, teman-teman ya. Ini Sahih Muslim, tolong ulama-ulama, karena Nandar ini kan nggak tahu apa-apa, dia orang awam nih. Nomor hadisnya nih 4862 ya. Ini Nandar, ini Arabnya nih, ya. Memang bahasa Inggris, kau kan nggak bisa bahasa Inggris. Nggak, bahasa Arabnya. Ya. Bahasa Arabnya. Ini terjemahannya di atas, ya. Nabi melakukan sujud ketika dia menyelesaikan atau pembacaan surat An-Najm. Dan umat Muslim dan pagan, ya, orang-orang musyrik dan jin serta manusia sujud bersama-sama dengan dia nih. Ya, Sahih Muslim ini 4862. Ini ada datanya Nandar, ya. Kamu mau lari kemana? Ya, jangan gara-gara ada datanya di situ, kamu sekarang ngeles pura-pura kamu nggak mau nih. Itu kan anu. Jangan kau palsu-palsukan. Punya kalian sendiri kok, kalian palsu-palsukan sendiri. Ya, Nandar, ingat Nandar. Saya ingin, kenapa ini kok ada verifikasi wajah ini? Ya, Nandar ya, nih saya kembali lagi aja ininya, layar saya. Nandar, kalau kamu buka Quran surat ke-52 ya, ayat surat ke-22 ayat ke-52. Nih, saya bacakan sama kamu Nandar. Tidak pernah kami mengutus seorang rasul ataupun nabi sebelum dirimu, melainkan ketika ia membacakan setan melemparkan suatu kebohongan di dalamnya. Namun Allah membatalkan apa yang telah setan lemparkan tersebut. Lalu Allah mengukuhkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pergi kamu ke tafsir-tafsir Taubari, jalan lain ya, tafsir-tafsir klasik. Ini semua mengenai ayat-ayat yang dimasukkan setan sehingga membuat orang pagan dan Muhammad selama bersujud bersama-sama. Nandar, masa Nabi dari Tuhan sujud bersama orang-orang pagan? Aduh Nandar, di situ sudah bukti telak bahwasanya Muhammad nabimu nabi palsu. Nandar, kok kamu nggak waras-waras juga sih Nandar?
Cobalah kamu, bagaimana mungkin Nabi Tuhan dan orang pagan, duet. Aduh, Nandar, saya nggak ngarang seperti kamu loh. Saya bilang, ini berarti kesimpulannya adalah Paulus. Kalau ini yang datang kepadamu, saya nggak main tebak-tebak berhadiah kayak kamu. Itu loh jelas, Nandar, jelas bahwasanya orang musyrik dan Muhammad sujud bareng. Aduh, sakit, Nandar, sakit kenyataan itu, Nandar, sakit. Ya, coba tuh, ulama-ulama, tolong, kalau saya ngada-ngada, tolong laporkan saya ke Mabes Polri kalau saya ngada-ngada. Ya, ini jelas ini, Nandar, saya nggak mengada-ngada seperti kamu. Karena apa? Kalau kalian bebas mengada-ngada, aman kebal hukum. Tapi kalau orang Kristen mengada-ngada, langsung, Nandar, langsung demo, kalian bersilit-silit demo. Ya, kejang kalian, demo kalian, bersilit-silit, bikin macet kalian langsung di jalan. Saya tahu, makanya saya nggak mau asal ngomong, Nandar. Saya nggak mau asal ngomong. Ya, kalau kamu baca latar belakang, tolong dicatat teman-teman. Quran surat yang ke-22 ayat ke-52. Di mana di situ dikatakan tidak pernah kami mengutus seorang rasul pun atau seorang nabi pun sebelum kamu, melainkan ketika ia atau nabi tersebut membacakan wahyu, setan melamparkan suatu kebohongan di dalamnya, namun Allah membatalkannya. Berarti setan sudah sempet, Nandar, sempet. Terus kok bisa-bisanya di dalam Quranmu ada tantangan? Jikalau kamu mampu, buatlah ayat semisalnya. Ternyata setan mampu, bahkan Muhammad kena. Aduh, Nandar, itulah yang membuat Muhammad sempat sujud bareng bersama dengan pagan-pagan Quraisy. Aduh, Nandar, sungguh kamu benar-benar orang yang nekat, Nandar. Saya minta sama kamu, Nandar, bertobat, Nandar. Saya tahu, Nandar, di dalam hati kecilmu saya tahu bahwa di dalam hati kecilmu sebenarnya saya udah nggak percaya lagi sama Islam, Edis. Tapi gimana? Soalnya saya masih nunggu Sultan ngasih saya koin. Kamu jujur, Nandar. Ngaku kamu jujur. Saya tahu di dalam hati kecilmu kamu udah nggak percaya lagi dengan Islam. Kamu udah nggak percaya lagi dengan dongeng-dongeng. Saya tahu dalam hatimu. Tapi berhubung banyak sultan yang ngasih kamu koin, kamu masih di situ, Nandar. Nandar, percayalah, hidup bukan hanya di dunia ini saja. Kita percaya dengan hari kebangkitan. Ayo ikut Yesus, Nandar, bertobat. Ya kan? Yesus kan kamu selalu memuja-muja, kami mengikuti Yesus. Buktikan dong, ikut Yesus. Ya, biar jadi evangelis betulan. Ya, ayo, kejang kau, Nandar, kejang dia. Nangis dia, nangis. Masih kau mau datang besok? Masih kau mau datang besok? Ini gua ajari cara jawab berdebat. Lu nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Ayo, mulai lagi. Ayo, takut kau. Mana? Belum ada. Ya udah, ayo, loh. Mana? Belum ada di sini. Ayo, udah, terima. Nah, si Edis tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Di dalam Bible, teman-teman, Yesus dibawa oleh iblis dengan cara digendong, nggak dijawab. Matius 7 nomor 15 nggak dijawab. Dia menampilkan sebuah hadis, hanya judulnya di atas bahasa Inggris, nggak disebutkan matanya secara jelas. Edis, yang namanya bersujud dimanapun boleh, Edis, karena semua ini adalah masjid. Yang nggak boleh menjadi tempat sujud adalah kuburan dan WC. Di mana dalilnya? Jadi orang-orang musyrik itulah yang mengikuti Nabi Muhammad bersujud. Kamu bawa hadis cuma judulnya doang. Nih, saya mah Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Arab gundul bisa baca. Nih saya bacakan kepada Anda. Ya, dalilnya. Kamu ditanya apa, jawab kemana-mana. Nih, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an marfu'ah al-ardi kullahu masjid illa makbaroh wal hamam. Artinya apa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an secara marfu, bumi itu semuanya adalah masjid. Anda tahu masjid tempat sujud selain kuburan dan kamar mandi. Di sini riwayatnya apa? Sahih. Nih caranya berdebat begitu. Jangan cuma di bawah judulnya doang, dibaca yang lengkap dong. Nih kayak gini. Ini cuma dibawa di atasnya misalnya akidah, iman, wajib, dia narasi sendiri. Kalau saya baca Arabnya, baca terjemahannya, bisa baca Arab. Kamu nggak bisa baca Arab. Saya bisa baca Arab, bisa baca Ibrani. Kalah jauh kelasnya, bro.
Gua mah Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Arab bisa baca. Oke, teman-teman ya, kita ulangi lagi nih. Edis tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Kalau pertanyaan dia gampang, dia mah baca judul, narasinya dia sendiri. Nah, itulah perbedaannya nih. Saya tanya kepada Edis nggak bisa menjawab karena hati nurani dia yang paling dalam mengakui bahwa si Paulus ini rasul palsu. Coba perhatikan teman-teman ya. Jangan menunduk, Edis. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa ini nabi palsu yang datang kepada murid? Di sini dalam bahasa Ibraninya habaim alaihem. Baca Ibrani nggak becus, baca Arab nggak becus, baca Yunani nggak becus. Ngomong Alkitab, ya salah. Tetapi ini menyamar seperti Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini siapa? Saya kasih tahu jawabannya. Siapa nabi palsu itu? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Inilah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus. Si Saulus jawab, kamu malah ngalor ngidul, nggak jelas. Kalau masalah uang, teman-teman, rekam ini ya, Kristen Islam rekam. Saya pernah ditawari 2 miliar oleh pendeta. Nandar, kamu ini sangat talentanya luar biasa. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, ya kan? Kamu saya tawari jadi Kristen, saya kasih mobil Pajero, saya kasih apartemen, saya kasih wanita cindo, bohai, nanti kamu sekolahkan pendeta, saya jamin semuanya. Pokoknya kamu tahu beres aja lah. Saya jawab, Pak Pendeta, seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, cewek montok bohai di depan mataku, aku tidak akan pernah mengganti kebenaran dengan penyesat Paulus, kata saya. Nah, apalagi cuma koin. Koin kalau dibarter, kalau dikonversi ke rupiah, mohon maaf ya, paling berapa? 2M saya ditawari pendeta. Nandar ini, wah hebat sekali nih. Para pendeta nggak becus Ibrani Yunani. Nandar bisa baca Arabik, bisa baca Quran. Kamu jadi pendeta akan jual apa? Nilai jualnya, value-nya sangat mahal nih Nandar. Nilai jualmu nanti akan mahal. Saya tolak 2M saja. Apalagi, kenapa? Karena Kristen ini ajaran nabi palsu dari Tarsus. Saya tunjukkan datanya. Kamu ditunjukkan data, jawabannya asumsi ya. Ini saya tunjukkan ya. Kamu ini ajaran Kristen, ajaran penyesat si nabi palsu dari Tarsus. Nih, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor ke-25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ternyata Kristen ini adalah produk si Paulus nabi palsu. Jadi kamu jangankan nawari 2M, 3M saja saya tolak. Tolong jawab, siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus kalau bukan Paulus? Sampai dunia kiamat pun Kristen tidak akan ada yang sanggup menjawab kalau tidak jujur bahwa itulah si Paulus pendusta. Baik, saya tanggapi. Saya tanggapi. Dari Tarsus. Silakan. Ya, jawab. Nandar. Memang kalian bebas kalian Nandar. Kalian kebal hukum kan? Kalian kan ya karena udah dianggap ODGJ. Kalian udah dianggap ODGJ, makanya kebal hukum, nggak masalah itu. Ya silakan. Mana waktunya? Mana waktunya? Baik, terima. Saya tanggapi satu-satu ya teman ya. Jadi jurus mereka ini teman-teman, walaupun sudah dikasih hadisnya, sudah dikasih ayat Qur'annya, masih saja menyangkal-nyangkali. Mana sanadnya, mana perawinya? Nandar itu udah di dalam hadis Bukhari kok. Kamu lebih pintar dari hadis Bukhari. Ya, sama seperti hadis Aisyah dinikahi Muhammad umur 6 tahun dan berumah tangga umur 9 tahun. Sama kamu sama Juma juga kalau ingkari, udahlah kalian itu udah kena kalian itu, tetap aja kalian ingkari. Nah, terus mengenai masalah saya bisa baca huruf Ibrani. Nandar kalau cuma baca-baca doang ngapain? Toh juga artinya kamu lihat terjemahan. Ya kan? Mana bisa kamu baca-baca nggak kamu baca terjemahannya? Lagian kamu juga baca aja masih pelitat-pelitut kok Nandar. Bahasa Inggris aja kamu nggak lulus, apalagi Ibrani, apalagi Yunani. Ya, Inggris itu yang paling bahasa paling dasar, paling ini lumrah. Kamu nggak lulus, apalagi Yunani, udah ngarang bebas kamu itu. Terus kamu terus bertanya-tanya, siapakah nabi palsu? Siapakah nabi ini? Yang dibilang Nandar, di situ kata-katanya kan plural jamak. Nabi-nabi palsu, waspada yang membawa-bawa menjual-jual Yesus palsu. Banyak contohnya, termasuk mohon maaf Nandar, kami juga percaya bahwa nabimu itu adalah orang yang membawa-bawa Yesus palsu.
Karena sudah jelas di dalam surat Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang menceritakan kepada kamu Yesus yang lain, udah nggak usah kau terima. Ya itu nabi-nabi palsu seperti itu, Nandar. Yesus versi lain. Apa itu Yesus versi lain? Yesus yang mengatakan bahwasanya nanti ada burung di ini, terus hidup burung jadi udah, Nandar, kami udah tahu itu, Nandar. Dari mana sumber-sumbernya kami udah tahu. Ya. Nah, ini pengakuan terakhirmu ini. Saya nggak mau terlalu serius, teman-teman, karena dia bahas yang serius dia udah nggak sanggup. Saya tertarik, Nandar, dengan pernyataanmu yang mengatakan ada orang yang menawari kamu miliaran rupiah karena kamu ingin masuk Kristen. Ya, ini, Nandar, ya. Saya teringat dengan video ini. Jadi mereka ini, teman-teman, senang sekali berhalusinasi. Tolong teman-teman dengarkan ini, dengarkan ya. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa saya 20 miliar. Saya bilang, wah, 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak, Mas. Oh ya, kita bisa tambahin. Berapa ya? Terus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Inilah kamu terinspirasi sama Stephen Indra Wibowo yang sudah meninggal itu, Nandar. Emang kamu pikir itu daun pagar depan rumah? Aduh, Nandar. Jangan gara-gara kamu terinspirasi dengan Stephen Indra Wibowo yang didatengin, ditawarin uang bermiliar-miliar, terus ditambahin lagi 100 miliar, kamu percaya, Nandar. Karena apa? Karena memang saya tahu kalian ini adalah umat yang senang dongeng. Ya kan? Udah tahu saya, Nandar. Makanya, Nandar, di dalam Bible itu dijelaskan. Pada nanti zaman akhir, banyak orang akan membawa cerita-cerita dongeng dan isapan-isapan jempol. Nandar, saya sebagai orang Kristen yang sayang sama kamu, Nandar. Jangan kamu percaya sama cerita-cerita dongeng kayak gitu, Nandar. Hah? Cobalah, Nandar. Aduh, waras dikit lah, Nandar. Kok telak banget gitu loh. Kamu itu mencontek ceritanya Stephen Indra Wibowo. Ada orang datang ke dia, dibawa-bawa loh. Bayangkan, Nandar, ditawarin katanya 3 koper. Berapa koper itu? 3 M. Ditambahin 10 M, Nandar nih. Dengar lagi nih. Ngakak saya dengar ceritanya nih. 2017 ada orang datang bawa saya 20 miliar. 20 miliar datang ke Stephen Indra Wibowo, terus kau biar nggak kegedean, kau kuturin jadi 2 M. Nandar, waras dikit lah, Nandar. 3 M dibawa, ditawarin, terus abis itu tahu nggak kamu nih, lihat nih. 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak, Mas. Oh ya, kita bisa tambahin. Berapa ya? Terus kasih 100. Siapa lah yang percaya sama cerita-cerita kayak gitu, Nandar? Yang percaya cerita kayak gitu itu ya cuman kamu dan jemaatmu. Ya, yang dimanggut-manggut, datang ke masjid manggut-manggut. Keren, Nandar. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku yang muslim, ingat, saya mengasihi kalian loh ya. Orang-orang seperti Nandar inilah yang menjadi benalu dan mengotori umat Islam. Ya, saya sayang sama kalian umat muslim. Ini seperti Nandar ini yang mengotori umat muslim. Nama aja palsu, Yonatan Nandar. Nama kekristen-kristenan, sok-sok jadi penginjil. Nandar. Silakan. Habis waktunya, Edis. Ya, babak belur kau, babak belur. Babak belur apa malah bahas ini ya. Teman-teman, kita lihat nih. Ayo, waktunya. Nyalakan dulu waktunya, waktunya. Ya, ayo buruan. Nandar. Kamu yang tobat, aku tuh kasihan sama kamu. Nih, kalau kamu tobat, tenang aja. Nanti adik aku kasih sama kamu. Nah, teman-teman ya. Jadi Kristen ini juga menawari saya wanita. Nih si Ica ya. Enak aja, adek gue cewek tahu, cakep lagi, enak aja lu. Nih gue kasih tahu ya. Aku pernah ditawari 2 miliar, Cak. Oke. Benar serius. Nathan, aku panggil kamu Nathan aja deh. Nathan, mendingan kamu yang tobat. Aku tuh kasihan sama kamu. Nih, kalau kamu tobat, tenang aja. Nanti adik aku kasih sama kamu, enggak? Fakta, teman-teman ya. Jadi berbicara tentang tawaran Kristen agar saya masuk Kristen itu, ini fakta, ini yang teridentifikasi. Ini yang kita bisa lihat loh. Nandar, kalau kamu masuk Kristen,
aku kasih adik aku. Ini fakta loh, tawaran-tawaran semacam itu. Saya tidak berbicara dusta. Islam tidak mengajarkan kedustaan seperti Paulus di dalam Roma 3 nomor 7. Si Edis tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Edis, kamu itu malah membahas 2M, 3M. Memang orientasimu itu hanya duit. Saya kalau memang mau cewek bohai, bisa saya dapat kalau saya masuk Kristen. Tapi saya buat apa sih? Ya itu agama sesat. Apa ini? Nih, Edis. Saya nggak ada gunanya deh berlama-lama dengan kamu. Kamu nggak sanggup menjawab pertanyaan saya. Nih, Dis, perhatikan Dis ya. Nih aku kasih tahu kamu, Dis. Biar orang-orang Kristen paham ya. Ini kan saya baca dalam bahasa Ibrani. Kamu kamu menghina saya, katanya Ibrani saya begini dan begono. Sedangkan kamu sendiri nggak bisa baca. Gimana kamu bisa menilai saya? Nih di dalam bahasa Ibraninya, hija haru min nafi hasyeker habaim alaihem. Akan ada nabi yang datang kepada kalian, ini para rasul, ini para murid Yesus, bilbus kebasim, yang menyamar seperti domba. Sejak kapan Nabi Muhammad menyamar seperti domba? Sejak kapan Nabi Muhammad mendatangi murid-murid Yesus? You betok tokam zeebim torfim hem. Padahal mereka ini adalah serigala buas. Ini ada beberapa ciri nih. Menyamar seperti domba, datang kepada kalian menyamar seperti padahal dia adalah serigala buas. Menyamar seperti domba. Ada lanjutannya nih. Ada lanjutannya. Lanjutannya ini banyak nih. Dari ayat 16, 17, sampai 18. Yang lebih klimaks, ini satu perikop loh. Ternyata Nabi palsu itu mengajarkan untuk menyebut Yesus Tuhan. Siapa ini? Ini satu perikop loh teman-teman. Nah ini perikop baru ya. Kalau yang ayat 24 perikop baru. Coba baca dari ayat 15 sampai 23. Ini berbicara tentang nabi palsu yang mengajarkan Yesus Tuhan. Siapa nabi palsu tersebut? Yaitu Paulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kamu nggak bisa bantah ini. Karena memang si Paulus adalah pendusta dan nabi palsu. Saya tunjukkan berbagai macam kedustaannya. Dia pendusta. Tadi Roma 3 nomor 7. Roma 3 nomor 7 dia pendusta, Dis. Nih. Ini dia pendusta. Ya, catat. Dia adalah penipu. 2 Korintus 12 nomor 16. Dia penipu. Nih, bahkan ditambahkan ayat palsu, ayat sisipan. Kemudian, banyak sekali ya. Dia nubuatannya tidak tergenapi. Nih, Paulus menyesatkan orang pilihan. Paulus merampok. Kemudian, wah banyak sekali nih. Ya, Paulus ramalannya meleset. Ini ciri nabi palsu ini, ramalannya meleset. Kok kamu menolak kebenaran bahwa si Paulus adalah nabi palsu? Saya tidak mau berlama-lama lah, teman-teman, biarkan memilih mana yang berdata. Kalau saya semuanya data Alkitab, baca Ibrani, baca Yunani, baca Arabik. Edis cuma ngalor ngidul, nggak ada data. Sekalinya nunjukin data sekali, ternyata cuma judul yang dibaca, Arabnya nggak dibaca, terjemahannya nggak dibaca. Nggak ada level, Dis. Kamu tuh level rendah. Nih, gua tantang nih ya, debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Edis saja sama saya babak belur. Dia itu bisanya bertanya, ditanya, nggak ada jawaban, nggak ada data. Nabi palsu yang mendatangi murid Yesus kok Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi Muhammad mendatangi Yesus? Murid Yesus. Babak belur loh. Teman-teman, terima kasih semuanya ya. Saya rasa selesai lah. Kalau Anda simpulannya silakan Anda yang menyimpulkan ya. Edis ditanya apa, jawab apa, Dis. Edis, terima kasih ya. Di sini sudah Zuhur. Kau tadi pertama pembukaan, harusnya saya penutup ini. Kabur nih, mau lari. Oke, silakan. Lari dia. Lari dia. Silakan Anda nutup. Oke, Anda 5 menit nutup ya penutupannya. Silakan, mana waktunya? Kasih saya. Ya, silakan. Sebentar ya. Ya, akhirnya teman-teman Nandar menyerah ya, teman-teman ya. Menyerah, lu gak ada ilmu. Ini giliran waktu saya ngomong. Katanya tadi kamu sudah. Katanya kamu sudah. Sudah. Oke. Baik. Ya, teman-teman muslimku ya, jangan salah paham teman-teman muslimku ya. Banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya muslim di sana yang baik-baik. Nah, orang-orang seperti Nandar inilah ya yang justru mencoreng Islam. Namanya saja sudah Evangelis Yonatan Nandar. Namanya saja sudah palsu. Palsu bin tidak original.
Nama aslinya Endang Sunandar, tapi pakai nama Yonatan Nandar. Biar apa? Biar dikira orang bahwa dia mualaf, padahal tidak. Kan sengaja itu intrik. Karena apa? Karena kalau nggak mualaf, nggak laku. Teman-teman nggak laku. Kalau mualaf, laku keras. Laku keras. Dibawa ke masjid, ke ceramah di mana-mana ya teman-teman ya. Karena begitu teman-teman. Karena apa? Karena kalau mualaf pasti dibilang cerdas. Kalau Islam dari lahir katanya nggak tahu apa-apa. Ya ini, seperti ini. Kasihan ulama-ulama yang belajar, yang tinggi-tinggi sekolah-sekolah. Ya, disalib sama ulama, sama mualaf-mualaf. Karbitan yang baru masuk Islam kemarin sore sudah ceramah, dikasih ceramah. Ini, ya kan? Yang berilmu jadi tidak sempat ngomong. Kalah oleh pamor padahal isinya kosong. Ini teman-teman, hadis yang saya katakan dibilang katanya PDF, hanya ditunjukkan. Nandar, sudah saya tampilkan tadi di layar, silakan dicek lagi, video tersimpan. Kok bisa-bisanya kamu katakan itu? Ada ayat Qur'annya, dasar ayat Qur'annya ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang rasul dan nabi pun ketika dia membacakan ayat-ayat lalu setan memasukkan, menyelipkan sesuatu di dalamnya. Jelas. Itu Salman Rushdie yang menulis buku ayat-ayat setan bukan tanpa alasan, Nandar. Bukan tanpa alasan, nggak muncul begitu saja. Tolong dong kamu jawab. Sajikanlah yang akademis, Nandar. Orang bosen loh nontonnya kayak gini. Iya kan? Yang akademis jangan cocokmologi kayak gitu. Masa kamu cocok-cocokkan? Ingat loh Nandar, kalau memang Paulus itu adalah orang yang merubah-rubah ajaran Kristen, yang mengada-adakan ajaran Kristen, harusnya Tuhanmu ngasih tahu. Iya kan, karena visi misinya katanya ingin meluruskan ajaran sebelumnya. Tapi lupa siapa yang ngomong merubah-rubah. Kan aneh ajaran seperti itu. Apa susahnya bagi Allah? Dan Muhammad ngomong, inilah orang yang telah merubah-rubah. Terpental dia lari teman-teman. Lari dia teman-teman, lari. Lari dia teman-teman. Tidak tahan kupingnya teman-teman, tidak tahan. Ya, saya ceramahi dia. Tahan dia mendengar ceramah saya. Karena apa? Karena ceramah saya ini pedas bin sambel, teman-teman. Tidak tahu dia bahwa ceramah saya ini bercampur merica dan cabai rawit. Tidak ada yang sanggup. Cuma saja gurunya kalau sudah saya ceramai, nangis dia nangis. Karena apa? Karena pedas. Ya, bermulut pedas.